Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Baik, sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ria Safitri. Saya Keisha Alista. Saya Terento. Perkenalkan, saya Diki Wahyudi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk pihak defisit atau kekurangan. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting adalah cara pendistribusiannya. Karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diumpamakan Afzarul Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kekayaan, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua hartanya, kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dalam hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama, misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal yang memiliki kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha tetapi tidak mempunyai modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzarul Rahman adalah untuk mencegah pemutusan kekayaan kepada golongan tertentu. Dalam Quran surat 57 ayat 7 dijelaskan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Al-Quran berulang kali mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang harus mendapat bantuan. Menurut Yusuf Kardawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai.
Lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi, yaitu upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Yang pertama, yaitu nilai kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelanggaran berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadilan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan peran prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi menjadi konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian. Selanjutnya, pemaparan materi tentang distribusi pendapatan, sektor-sektor distribusi pendapatan. Ada 3 sektor-sektor distribusi dalam pendapatan. Yang pertama adalah distribusi pendapatan sektor rumah tangga, kemudian distribusi pendapatan dari sektor negara, terus yang ketiga ada distribusi pendapatan dari sektor industri. Yang pertama adalah distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari sedekah. Sedekah dalam bahasa sehari-harinya kita sebut dengan sedekah, yaitu pemberian seorang muslim kepada seorang muslim lainnya secara ikhlas. Kemudian sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu yang pertama ada sedekah wajibah, kemudian yang kedua ada sedekah nafilah. Yang pertama, sedekah wajibah ini berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban untuk kategori. Bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dengan muslim lainnya. Ada beberapa contoh sedekah wajibah. Yang pertama ada nafkah. Nafkah ini merupakan suatu kewajiban, yaitu menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya seorang kepala rumah tangga itu harus wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian yang kedua ada zakat. Nah, zakat ini berarti kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau didistribusikan kembali kepada yang berhak menerimanya nanti. Kemudian yang ketiga ada warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat atau meninggal kepada anggota keluarga yang lain atau yang kita sebut sebagai ahli warisnya dari harta tersebut. Kemudian selain dari sedekah wajibah, ada yang namanya sedekah nafilah, yang dalam bahasanya disebut sebagai sunnah. Sedekah nafilah ini berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan atau sunnah. Seperti infak. Infak ini merupakan sedekah yang kita berikan kepada orang lain jika kondisi ekonomi kita atau keuangan rumah tangga kita sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya, sehingga kita perlu mengeluarkan infak. Nah, ini sebagai bentuk distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua ada akikah. Nah, akikah ini merupakan suatu kegiatan seperti pemotongan kambing atau hewan untuk anak yang baru dilahirkannya. Kemudian
wakaf. Wakaf yakni menahan harta milik harta milik sendiri guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Seperti contoh, jika seseorang muslim mempunyai gedung atau tanah atau harta yang lainnya untuk diwakafkan dalam kepentingan untuk umat Islam, seperti mempunyai tanah diwakafkan untuk tempat pemakaman umum atau dibuat gedung masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hudud. Hudud ini berarti dalam bahasa hukuman. Ini adalah instrumen yang bersifat aksidental, dan instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya. Ada beberapa hudud, beberapa hal yang harus dikenakan hudud. Yang pertama ada kafarat. Kafarat ini adalah merupakan tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim. Misalnya melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, walaupun mereka sudah sah dalam konteks suami istri, tetapi perbuatan mereka harus dikenakan kafarat karena melakukan perbuatan itu di bulan yang suci atau di bulan Ramadan. Nah, salah satu hukuman yang diberikan oleh yang melanggarnya adalah seperti memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang untuk menebus dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada diyat, yakni tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam melaksanakan ibadah, seperti ada seseorang yang berangkat haji tetapi tidak melaksanakan puasa 3 hari pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini merupakan seharusnya dilakukan oleh calon ibadah haji untuk berpuasa selama 3 hari sebelum melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada nazar. Nazar ini diartikan sebagai perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan yang mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. Kemudian dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan ini adalah adanya hak Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya serta muslim lainnya dari setiap pendapatan setiap muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk tafakul ijtima atau dalam bahasa jaminan sosial seseorang muslim dengan keluarga dan orang lain, sehingga menjamin tidak terjadinya ketidakseimbangan pendapatan. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya yang kita punya, negara harus mampu mendistribusikan atau mengolah sumber daya yang ada dengan baik. Artinya dalam arti sempit, kesempatan tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu saja, tetapi harus merata kepada setiap orang. Kebijakan distribusi yang diambil menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan hal yang menjadi hak publik. Kemudian pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin tidak hanya diprioritaskan bagi orang-orang yang mampu, tetapi orang-orang yang kelompok miskin atau secara ekonominya rendah harus diprioritaskan. Kemudian untuk menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Nah, dalam ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah ini diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur negara melalui penarikan pajak atau BUMN dan sebagainya. Kemudian di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran
atau uang yang negara punya untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya pemberian subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu atau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan maupun umum sekaligus. Model ini memfokuskan kepada keseimbangan dan harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual. Sehingga dalam kesimpulannya, negara harus mendistribusikan pendapatannya agar masyarakat itu berkecukupan. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi pendapatan dari sektor industri. Nah, ada beberapa macam distribusi pendapatan dari sektor industri yang terdiri dari mudharabah, yang kedua musyarakah, yang kemudian upah maupun sewa. Mudharabah ini dapat diartikan merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal di sini sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak punya kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Kemudian dia mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang secara mudharabah bagi hasil, atau keuntungan yang nanti akan didapat dari hasil kerjasama tadi itu dibagi hasil sama rata. Kemudian ada yang kedua, musyarakah. Ini merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil sama dengan konteks mudharabah tadi. Kemudian distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk seperti investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dengan berhimpunnya beberapa pemodal tadi dalam mendirikan suatu perusahaan seperti CV ataupun PT, perusahaan terbatas, tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah atau gaji. Sehingga distribusi pendapatan dari sektor industri ini yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian dalam mengelola suatu industri juga akan membentuk suatu lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang-orang yang dikatakan dalam ekonominya rendah, sehingga nanti orang akan bekerja ke dalam industri tersebut, PT ataupun PT yang sudah dibuat tadi dalam kerjasama. Kemudian di samping itu tidak hanya itu, dalam rumah tangga yang mempunyai lahan atau perkebunan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Secara umum, sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam atau maqasid al-syariah. Adapun tujuan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga tujuan sosial, yang keempat tujuan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat, seperti penyaluran zakat kepada mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap muzakki dengan menyerahkan sebagian karena Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka meneguhkan jiwa pada iman dan ibadah. Dan yang kedua, tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, menderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti loba dan mementingkan diri sendiri.
Dan yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah A. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat miskin. Yang B. Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. C. Mengikis sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan ekonomi. Yang pertama, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelaku untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang akan mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Yang C, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir, penggunaan terbaik dari sumber ekonomi. Sekian dari saya, disambungkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan distribusi pendapatan menurut pandangan agama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi pendapatan menurut pandangan agama Kristen, di mana terdapat, saya mengambil dari dua pasal dari dua Alkitab. Yang pertama dari Keluaran pasal 13 ayat 10 sampai 12 dan Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29. Nah, untuk Keluaran pasal 13 ayat 10 sampai 12 ini berbunyi demikian. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka harus dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan pada kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Di sini sudah jelas Tuhan memerintahkan kita untuk meninggalkan ladang kita setelah kita menikmatinya selama 6 tahun. Maka pada tahun ke-7 Tuhan mengatakan kepada kita, di mana ladang kita sudah siap panen, Tuhan mengatakan kepada kita untuk meninggalkan ladang kita, supaya setiap orang-orang yang tidak mampu itu datang untuk memanen hasil ladang kita. Tuhan juga berkata bahwa setiap hasil panen yang tidak habis dipanen oleh orang-orang yang membutuhkan ini tidak bisa kita panen kembali, dan Tuhan menganjurkan kepada kita untuk dibiarkan dan dimakan oleh binatang hutan. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan, untuk mengasihi sesama kita sebagaimana hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Melalui distribusi hasil panen ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur dengan cara mendistribusikan pendapatan atau mendistribusikan kembali hasil panen kita pada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan ingin kita merasakan apa yang mereka rasakan, dan Tuhan ingin kita merasakan apa yang mereka rasakan, dan Tuhan ingin kita selalu mengasihi mereka apapun yang terjadi. Selanjutnya, Tuhan juga menginginkan kita untuk berserah diri kepadanya. Kita tidak akan rugi dengan memberikan hasil panen kita yang ke-7 kepada orang-orang yang kurang mampu, karena semua yang ada di dunia ini dapat diberikan Tuhan kepada kita asal kita meminta dengan ikhlas, meminta dengan hati yang benar, meminta dengan hati yang bersih, dan mengikuti setiap perintahnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29, di mana pada kitab ini
pada ulangan ini berisi tentang persembahan persepuluhan, di mana persembahan persepuluhan ini adalah 1/10 dari penghasilan kita akan diberikan kepada gereja atau kepada tempat ibadah, dan tempat ibadah akan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti janda-janda miskin, seperti orang-orang tidak mampu, anak-anak terlantar, orang sakit, dan sebagainya. Untuk zaman sekarang biasanya persembahan persepuluhan ini dilakukan sebulan sekali, tergantung dengan orang-orang atau orang-orangnya juga. Tapi biasanya persembahan persepuluhan ini dilakukan 1 bulan sekali tanpa ada pemaksaan. Nah, persembahan persepuluhan ini yang kita berikan 1/10 dari gaji kita ini akan didistribusikan gereja-gereja untuk keperluan misalnya keperluan pendanaan untuk orang-orang miskin, atau dalam arti singkatnya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kepada pengurus serta jemaat gereja yang membutuhkan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, dari pemaparan kami tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ekonomi Islam mengambil jalan tengah yang membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak milik pribadi secara individual dalam berbagai produksi. Tidak pula mengikat mereka dengan suatu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.